Oke guys, kembali lagi di channel Espada. Di video kali ini kita akan membahas film Layangan Putus. Pada episode 10 series Layangan Putus nampaknya situasi keluarga Kinan mulai berantakan dan tak tentu arah. Dalam episode sebelumnya, semenjak Aris mengalami kecelakaan sepenuhnya ia diurus oleh Kinan. Lalu Kinan memblokir nomor handphone Lydia dari kontak Aris. Kendati demikian, Kinan semata-mata melakukan hal itu karena mempertahankan rumah tangganya. Tetapi di balik Kinan, Aris tetap berhubungan dengan Lydia. Kejadian ini membuat hatinya semakin tersayat. Melihat gelagat Aris yang membuatnya curiga, ia akhirnya memutuskan untuk membuntutinya. Insting seorang istri terhadap suaminya selalu benar. Aris ternyata masih berselingkuh dengan Lydia. Dengan begitu Kinan sangat kecewa pada suaminya. Ia lebih memilih perempuan lain dibandingkan ia dan Raya. Demi perempuan ini kamu rela kehilangan Reno, Raya dan aku, ungkap Kinan di depan Aris. Kehancuran rumah tangga Aris dan Kinan sangat berpengaruh dengan mental Raya. Sampai anak semata wayangnya mengungkapkan isi hatinya pada Aris lewat sepucuk surat. I want you to know that when you hurt Mamin, you hurt me too. Tulis Raya. Tetapi Aris begitu mencintai Lydia, ia bahkan sudah memperkenalkan Lydia kepada Raya. Begitupun dengan Lydia yang terus menuntut Aris agar segera menikahinya. Lalu, bagaimana nasib rumah tangga Aris dan Kinan? Akankah dia berbahagia bersama Lydia atau malah Aris dan Kinan kembali bersama? Penasaran kan dengan akhir kisah rumah tangga Aris dan Kinan? Lantas, bagaimana dengan nasib Lydia? Yuk simak beberapa fakta tentang episode terakhir Layangan Putus berikut ini. Pada awal cuplikan Layangan Putus episode 10, terlihat Lydia menanyakan kelanjutan hubungan mereka ke jenjang pernikahan yang terus-terusan ditunda oleh Aris. Aris menenangkan Lydia lagi dan lagi dengan rayuan manisnya dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada cuplikan berikutnya, Aris membujuk Kinan agar diberi izin untuk menikah lagi. Kamu tahu kan, kamu enggak akan bisa nikah lagi kalau aku GK setuju. Enggak bisa ninggalin dia, enggak mau nyerahin aku, cinta sama aku. Terus kalau cinta, kenapa selingkuh? Egois kamu, ungkap Kinan. Seolah tak mau mengalah dari argumen Aris yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Kinan benar-benar tidak ingin kalah dari apa yang telah Aris lakukan terhadap dirinya. Tadi apa kamu bilang? Menjaga perasaan saya, yang kamu jaga itu, bukan perasaan saya, tapi kepentingan kamu, tegas Kinan. Aris yang merasa dilema dan merasa dipojokkan oleh Kinan atas kesalahannya, terlihat pasrah dan meninggalkan cincin pernikahannya di atas meja tepat di depan Kinan.
Pada akhir cuplikan, terlihat Kinan berada di apartemen Lydia dan mengambil pisau di dapur. Berjalan menuju kamar Lydia. Lydia yang sedang tidur merasakan ada keganjalan, akhirnya bangun dan merasa ketakutan. Apakah Kinan akan membunuh Lydia dengan pisau dapur yang ada di tangannya? Ternyata tidak. Ada 5 fakta yang terjadi, yaitu 1. Kinan merawat Lydia yang sakit. Ternyata kedatangan Kinan adalah untuk merawat Lydia yang sakit di penthouse milik Lydia. Kinan pergi ke sana untuk menjemput Raya pulang setelah sebelumnya mengizinkan anak mereka menghabiskan waktu bersama Aris dan Lydia. 2. Lydia meminta restu Kinan untuk menikahi Aris. Kinan terlihat marah namun tetap merawat Lydia yang sakit. Di sana, Lydia tetap meminta restu Kinan untuk menikahi Aris. Kinan pun masih tidak memberikan restunya. Ia memutuskan kembali ke rumah setelah memastikan Lydia minum obat. Keesokan harinya, Lydia datang ke rumah Kinan. Masih dengan niat yang sama. Ia meminta restu Kinan agar bisa menikahi Aris. Kinan di sana mengatakan dirinya ikhlas jika Lydia ingin menikahi suaminya. Kinan pun mendoakan agar Lydia tak bernasib sama sepertinya yang dikhianati suaminya sendiri. Sebelum memberikan rasa ikhlasnya, Kinan menjelaskan betapa sakit perasaannya mengetahui suaminya berselingkuh dengan Lydia. Setelahnya, Kinan pun menelepon Aris dan mengatakan dirinya ikhlas jika Aris ingin menikahi Lydia. Aris pun kemudian berencana untuk menemui Kinan. 3. Kinan menggugat cerai Aris tanpa disangka. Kinan sudah menggugat cerai dan ingin Aris menandatangani surat perceraian. Aris masih sempat menolak karena tak ingin bercerai dari Kinan. Namun Kinan pun memberikan sederet bukti perselingkuhan Aris yang menguatkan posisinya di persidangan. Layangan putus episode terakhir menunjukkan pengadilan yang mengabulkan tuntutan cerai Kinan dengan hak asuh Raya yang sepenuhnya jatuh ke tangan Kinan. 4. Kinan dan Aris resmi bercerai di akhir persidangan. Kinan pun mengembalikan cincin pernikahan mereka. Lydia yang menemani Aris pun terlihat lega melihat cincin pernikahan yang menghalangi mereka sudah terlepas dari jari Kinan. 5. Happy ending untuk Kinan. Setelah persidangan, Kinan terlihat bahagia. Ia tersenyum lega karena semua beban hatinya sudah terangkat. Pernikahan ini telah mengajariku bahwa kadang kita butuh kekuatan yang jauh lebih besar untuk melepaskan sesuatu ketimbang memegang erat-erat. Jadi, aku akan meneruskan pelajaran ini kepada Raya, tutur Kinan. Tidak apa-apa jika sesekali kita harus kehilangan layangan kita. Tidak apa-apa jika sesekali impian kita diterbangkan oleh angin, karena satu-satunya yang harus kita genggam erat adalah diri kita sendiri, kata Kinan. Di sisi lain, Aris terlihat sedih dan meratapi jendela setelah dirinya bercerai dari Kinan. Lydia yang tidur di sampingnya pun menyembunyikan tangis. Itulah sinopsis dari Layangan Putus episode 10.
Terima kasih yang sudah menonton dan jangan bosan-bosan untuk menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang.